kasih Bapak Slamet sudah meluangkan waktunya. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih bahwa ini adalah sebagai rangkaian tugas dari CGP yang terdahulu juga demikian. Dengan berputarnya waktu memang permasalahan selalu ada, yaitu jadi memang ada kasus-kasus masalah itu sebelum dipilih dan diselesaikan itu tetap diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi ini sebagai hal yang sudah rutin dilaksanakan, namun dengan berbagai ilmu atau pengalaman yang telah saya alami, dan saya ini sebagai manajer itu memang saya selalu menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Jadi memang harus setelah saya identifikasi, kemudian membuat planningnya, terus aktivitasnya, nanti terus dievaluasi atau kontrol seperti itu. Jadi kalau seandainya saya kesulitan ya agak ditunda sambil cari referensi. Nah, itu dia. Oke, Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi memang namanya juga dilema itu. Dilema itu ya dua-duanya itu saling tidak menguntungkan. Kalaupun ada saling menguntungkan, itu juga ada skala prioritas, mana yang harus saya dahulukan dan mana yang dikesampingkan. Jadi seperti itu, setelah nanti bisa berjalan dengan serasi sehingga tujuan yang diharapkan bisa itu memang harus mengedepankan skala prioritas, mana yang lebih dulu diputuskan sesuai dengan langkah-langkah yang nanti telah ditetapkan gitu. Baik Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan selama ini? Selama ini memang yang saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya sudah pahami, yaitu menggunakan langkah-langkah prinsip-prinsip manajemen, yaitu selalu setelah diidentifikasi permasalahan, kemudian sudah ditetapkan memang itu yang menjadi pilihan, kemudian saya menetapkan planningnya, saya rencanakan, terus saya organisasi itu. Mana misalnya ada teman sejawat di sini yang bisa membantu saya organisasi, kemudian aktivitas saya langkah-langkah untuk menyelesaikan. Mungkin ada pembiayaan juga di situ, kemudian dievaluasi, kemudian controlling, terus menggunakan laporan dan keputusan yang telah dilaksanakan itu hasilnya bagaimana, itu dikontrol juga sebagai pengalaman untuk seandainya nanti ke depan ada permasalahan yang berbeda, adalah langkah yang saat ini bisa sebagai referensi gitu. Baik Bapak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kecuali tadi berdasarkan berbagai referensi atau pengalaman dalam menentukan itu tadi, juga memberdayakan teman sejawat itu dan komunikasi. Yang penting itu komunikasi. Jadi nanti itu segera terurai permasalahan dan bisa cepat diselesaikan. Itu titik pokoknya adalah komunikasi, ya, komunikasi dengan siapa atau penyebabnya apa, terus nanti kita
komunikasikan dengan teman sejawat atau siapapun sehingga nanti bisa cepat terselesaikan. Ya. Baik, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya memang suatu masalah itu tentu berbeda di lain waktu berbeda sehingga selalu menjadi tantangan, sehingga itu dengan berjalannya waktu tetap setelah satu masalah diselesaikan mesti ada masalah yang lain, kasus yang lain, sehingga tadi sudah saya kemukakan bahwa itu setelah diidentifikasi terus direfleksi itu nanti bisa diselesaikan, insya Allah bisa berhasil. Dan memang semakin hari semakin banyak kompetitor, terus juga banyak rekan sejawat yang bisa membantu. Akhirnya dengan semangat tentu hal-hal yang bisa menjadi kendala itu bisa terselesaikan. Apakah Bapak selama ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Bukan, saya tidak mempunyai jadwal tertentu karena suatu permasalahan itu harus segera diselesaikan, jangan sampai ditunda. Maka setelah tadi ada masalah datang diidentifikasi, kemudian terus di kelompok-kelompokkan itu tadi, terus juga mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah jangan sampai ditunda itu dengan memberdayakan berbagai sumber daya yang bisa kami kelola, dan untuk mendukung penyelesaian itu harus segera dikerjakan, bukan urusan jadwal besok ini anak ini, tidak pernah saya tunda, langsung diselesaikan. Dan prosedurnya seperti tadi ya, langkah-langkahnya dan yang saya pahami itu ya, itu prinsip-prinsip manajemen itu yang selalu harus segala kegiatan itu pasti didahului dengan perencanaan. Jadi harus ada rencana yang matang, terus kemudian diaktualisasi, dikerjakan, kemudian selesai, dievaluasi. Ya, selalu seperti itu. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Selama ini berjalan memang saya selalu memberdayakan dengan biasanya saya menggunakan analisis SWOT, SWOT itu ya, itu tantangan terus harapan, itu saya itu memanfaatkan forum. Forum di sini ada Kombel, itu guru dan kepala sekolah itu selalu ada, itu juga untuk menyelesaikan itu. Terus di tingkat kecamatan ada KKKS, itu juga sebagai forum untuk diberdayakan hal-hal mungkin yang serupa atau tak sama bisa diselesaikan di situ. Teman sebaya bisa membantu berdasarkan pengalaman maupun referensi ilmu yang telah dimiliki teman sejawat. Kemudian juga ada lagi di tingkat atasnya ada lagi PKG, juga merupakan forum untuk membahas hal-hal yang sehubungan dengan institusi pendidikan di kecamatan atau di kabupaten. Kalau memang selama ini di forum seperti itu bisa terselesaikan. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya. Yang sudah saya katakan di depan bahwa yang namanya dilema itu dua hal yang saling tidak mengenakan. Nah, kalau ada ibarat sih, nek dimakan ayah mati, kalau tidak dimakan ibu mati, seperti itu. Sehingga kita harus bijaksana dengan untuk memilih, memilah dan memutuskan itu dengan bijaksana berdasarkan hati nurani, berbagai pengalaman
berbagai dengan norma juga berpedoman pada norma, dan kita ambil yang paling sedikit resiko. Nah, kemudian hasil yang sebesar-besarnya. Demikian itu adalah selama ini yang kami jalankan dan bisa berjalan, dan kami selalu berusaha untuk lebih berkembang dengan berbagai pengalaman tadi. Jadi kita harus selalu bergerak untuk mengikuti perkembangan juga. Nanti seandainya ada permasalahan yang tentunya tidak bakal serupa karena dengan berjalannya waktu itu, sehingga kita harus bijaksana, dengan arif dan bijaksana untuk mengelola terutama ya mengelola manajemen kalbu gitu. Jadi itu, dan kita selalu berdoa, kita yang menentukan tentu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu meminta kekuatan sehingga semoga kita bisa selalu menjalankan tugas dan permasalahan-permasalahan dimudahkan, urusannya bisa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Slamet telah meluangkan waktunya nih Bapak. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Suki, di sini saya mengganggu waktu Anda sebentar, nggih. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menurut saya, untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kami tentunya akan mencari jalan solusi di dalam menghadapi sebuah kasus, sehingga nanti kasus-kasus itu dapat kita selesaikan secara bersama-sama dan akan menghasilkan keputusan yang sangat bijaksana, tidak akan memberikan salah satu pihak, tetapi bersama-sama mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya, untuk saya mengambil keputusan itu saya memperhatikan sebuah masalah mungkin yang sama-sama benar, tetapi kita harus bisa menyikapi apa keputusan itu yang lebih berkepentingan untuk orang banyak akan saya dahulukan. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu berpedoman yaitu atau mengedepankan paradigma, prinsip atau pengajuan keputusan, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil itu tidak akan ada komplain karena tidak ada salah langkah begitu. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya dalam pengambilan keputusan itu tentunya sesuai dengan 3 prinsip atau 4 paradigma serta 9 pengajuan, namun harus saya sesuaikan dengan situasi yang ada di SD kami dalam menghadapi suatu masalah. Dan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya, dimana ketika saya itu menghadapi
sesuatu yang memang harus kita laksanakan, tetapi kedua-duanya itu memang sangat penting begitu nggih. Tetapi ya bisa kita ambil sesuai dengan peraturan. Yang terpenting saya tidak melenceng dari peraturan itu. Oke Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Ya. Kalau masalah jadwal, saya lihat dari permasalahannya. Seandainya permasalahan itu tidak sampai berat, dapat kita langsung selesaikan pada saat itu juga di ruang kepala sekolah. Tetapi seandainya suatu masalah itu tidak bisa kita selesaikan seketika itu, pasti kita memberikan jadwal. Nah, ini saya baru untuk bicara sama Bapak Ibu guru tentang masalah itu. Tetapi untuk keputusannya yang mungkin nanti biar keputusan itu bagus, maka di lain waktu dapat disambung lagi untuk mengambil keputusan yang baik begitu. Begitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada yang saling membantu, yaitu kalau di sekolah kami biasanya kita harus berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru, dan juga kalau masalah itu kok harus kita bicarakan sama komite, maka ketua komite bisa didatangkan ke sekolah dan kita duduk bersama untuk masalah itu agar tidak terjadi misinformasi antara guru, kepala sekolah, dan komite. Dan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil sangat banyak sekali dalam keputusan untuk dilema etika ini, karena memang semua keputusan itu kita harus ambil dengan kepala dingin, dengan berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan komite, sehingga hasilnya itu sangat bagus dan akan menjadikan suatu sekolah itu harmonis dalam hubungan dan penyelesaian suatu masalah pasti bisa dihadapi bersama. Baik, Bu Sukin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya pesan kepada Bu Eni yang ikut CKP ini, mudah-mudahan nanti ilmunya dapat ditularkan kepada teman-teman dan ikut termotivasi dalam ikut CKP, dan mudah-mudahan panjenengan